Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi, hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, ya, lembaga pemerintah non-kementerian. Apa itu Kementerian Negara? Ya. Mungkin ada yang tahu atau pernah mendengar, pernah melihat di media televisi ataupun media-media yang lainnya. Kita akan bahas sedikit. Jadi kementerian, nama resminya adalah Kementerian Negara, adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya, jadi dia sebuah lembaga pemerintahan yang membantu pemerintah ya dalam bidang-bidang tertentu, mulai dari bidang kesehatan, bidang ekonomi, ya kan, bidang transportasi, bidang pertahanan, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dari Kementerian Negara itu ada namanya menteri, ya. Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Jadi ada lembaga namanya Kementerian Negara yang dikepalai oleh seorang menteri, ya. Jadi menteri itu nama orangnya. Kalau kementerian adalah nama lembaganya, ya. Jadi ada contoh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dijabat oleh Mas Nadiem Makarim, ya. Lalu ada lagi Menteri Agama yang dijabat oleh Bapak Fahrul Razi. Ada lagi Menteri Pertahanan dijabat oleh Bapak Prabowo Subianto dan lain sebagainya, ya. Dasar hukum, ya. Dasar hukum Kementerian Negara atau aturan hukum, entah itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau mungkin Undang-Undang Republik Indonesia atau bahkan keputusan presiden, ya, yang mengatur tentang Kementerian Negara. Mari kita cek bersama-sama. Baik. Nah, yang pertama adalah pada bab 5, yaitu pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pada pasal 1 disebutkan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ya. Jadi presiden itu, pekerjaan presiden selama menjabat 5 tahun itu dibantu oleh menteri negara, ya. Walaupun ada wakil presiden, tetapi masih harus dibantu oleh seorang menteri, ya. Maka dibagilah menteri-menteri. Ada Menteri Agama tadi, Menteri Kebudayaan, Menteri Pertahanan, Menteri PUPR, ya, Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rumah, ya. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Lalu di ayat keduanya disebutkan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, ya. Jadi menteri-menteri yang berhak mengangkat adalah presiden, yang memberhentikan juga presiden. Jadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat atau bukan lembaga-lembaga yang lain. Jadi mutlak presiden. Contoh, apabila ada menteri, anggaplah, ya, contoh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dirasa pekerjaannya tidak memuaskan, ya, hasilnya tidak memuaskan, sudah berjalan berapa tahun, gitu kan, tapi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang diinginkan, atau melenceng dari
daripada visi misi pertamanya ketika dia dijadikan seorang menteri. Nah, itu boleh diganti ya. Diganti oleh menteri yang lain, oleh orang lain. Boleh ya. Itu haknya presiden. Di ayat ketiga yang disebutkan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ya. Jadi ini adalah tugas seorang menteri. Jadi menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu. Jadi kalau dia membidangi masalah atau urusan pertahanan, ya mengurus mengenai pertahanan negara ya, mengurus negara ini daripada bahaya dan mara bahaya bangsa lain, menjaga keutuhan negara ini. Terus kalau dia menteri sosial, ya mengurus masalah sosial di Indonesia gitu kan. Jadi tidak boleh setiap menteri membidangi atau mengambil pekerjaan menteri yang lain, urusan menteri lain. Tidak boleh ya. Nah, yang pasal keempat ya, ayat keempat, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang kementerian negara adalah undang-undang nomor berapa? 39 tahun 2008 ya. Baik ya. Kita lanjutkan. Ini lanjutannya. Nah, selain pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi lebih luasnya ya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 ya, serta Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jadi bisa dilihat kalau pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 hanya secara umum. Kalau secara khususnya bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 39 dan Peraturan Presiden Nomor 7. Nah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka tugas Kementerian Negara adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi tugas presiden sangatlah berat ya. Mulai dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang perikanan, kehutanan, bidang pertahanan, bidang agama dan semuanya. Nah, maka daripada itu presiden memilih menteri-menteri, orang-orang yang dipercayainya untuk menjabat menjadi bagian daripada presiden ya, yaitu menteri negara, Kementerian Negara, untuk membantu tugas-tugas presiden tersebut agar presiden dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun penuh bisa berhasil. Jadi seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi atau pengelompokan Kementerian Negara. Klasifikasi. Jadi sebelum masuk ke klasifikasi, kita bahas dulu sedikit. Nah, pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Jadi hanya ada 34 kementerian negara, tidak boleh lebih. Nanti Anda semua bisa mengecek ya, mencari di Google benar atau tidak ya, atau melihat sendiri di pasal 15 undang-undang ini ya. Apa saja urutan pengelompokan kementeriannya yang boleh dibentuk di negara Indonesia. Baik, klasifikasinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Nomenklatur adalah nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, ini ada 3 kementerian, perlu dicatat ya. Jadi ada 3 kementerian yang nomenklatur. Yang pertama adalah Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Ya. Kenapa ketiga menteri ini disebut nomenklatur? Jadi dalam keadaan apapun,
ketiga menteri ini tidak boleh diganti atau dihapuskan. Tadi kan dikatakan maksimal 34 kementerian, berarti boleh kurang daripada 34. Tetapi ketiga menteri tadi ini yang nomenklatur itu tidak boleh diganti atau dihapuskan. Nah, dia memiliki dasar hukum sendiri ya. Dia memiliki ketentuan tersendiri. Bahwasanya disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 ya, di ayat ketiganya, jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, ya, maka tugas kepresidenan digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jadi ketika presiden dan wakil presiden yang menjabat saat ini tidak sanggup lagi atau meninggal ya, atau tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya, maka ketiga menteri ini, yaitu Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan, bersama-sama menjalankan pemerintahan. Nah, selang berapa bulan baru dicari penggantinya untuk presiden ini. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini ada kurang lebih 19 kementerian ya. Nanti bisa dicari kementerian apa saja ya. Salah satunya saya beritahu, ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Jadi ada 19, nanti bisa dicari. Yang ketiga, klasifikasinya, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ini ada 8 ya, ada 8 kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain sebagainya ya. Nah, ada lagi selain ketiga pembagian klasifikasi tadi ya, selain beberapa menteri tadi, adalah namanya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi dari Kementerian Koordinator tadi, di bawahnya yaitu ada kementerian-kementerian yang lain ya. Ada kementerian-kementerian lain. Jadi dia saling berkaitan erat gitu ya. Nah, baik. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya ya, bisa bertanya lewat Classroom yang telah disediakan atau via WhatsApp, atau mungkin di kolom komentar boleh ya. Baik, selanjutnya, apa itu LPNK? Apa sih LPNK? Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin baru pertama kali ini ya didengar. Jadi LPNK itu adalah kepanjangan daripada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Nah, apa sih Lembaga Pemerintah Non-Kementerian? Jadi LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden. Nah, ya, dalam menjalankan tugas pemerintahan tertentu. Jadi selain Kementerian Negara, ada namanya LPNK. Jadi tugas-tugas yang belum terjamah atau belum tersentuh di dalam Kementerian Negara itu dibuatkan namanya LPNK ya. Nah, LPNK ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait ya. Jadi memang sudah ada menteri ya, sudah ada Kementerian Negara, tetapi nyatanya masih kurang, maka dibentuklah LPNK ya, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dahulu namanya adalah LPND, Lembaga Pemerintah Non Departemen. Nah, dasar hukum LPNK yaitu LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nanti Anda bisa mencari ya
keputusan Presiden Republik Indonesia ini nomor 103 tahun 2001 tentang LPNK. Dasar hukumnya bisa dicek ya, bagaimana dan apa saja sih ketentuan atau apa saja contoh-contoh LPNK. Nah, ini akan saya sajikan sedikit saja contoh LPNK. Yang pertama ada namanya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya. Jadi seluruh arsip nasional Indonesia disimpan di sini. Dan ANRI ini itu di bawah koordinator Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada lagi Badan Intelijen Negara atau BIN ya. Ini intelijen negara. Yang ketiga Badan Pusat Statistik ya atau BPS. Ini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang keempat Badan Narkotika Nasional atau BNN ya. Ini yang mengurusi masalah narkoba di Indonesia ya. Maksudnya yang kalau ada keperluan untuk membuat sesuatu bisa kan sini. Badan Urusan Logistik atau Bulog. Ini di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Ya, Perpusnas, Perpustakaan Republik Indonesia. Ini di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketujuh, Bidang Pertahanan Negara, Badan Pertahanan Negara atau BPN di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Yang kedelapan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ini di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Nah, sebenarnya masih ada banyak ya contoh LPNK atau lembaga pemerintah non kementerian. Nanti Anda semua bisa mencari di Google. Ini hanya sebagian saja. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, bisa bisa di chat di kolom komentar atau mungkin WhatsApp ya secara pribadi atau bahkan di Classroom. Kami tunggu. Terima kasih. Syukuran jazilan ya, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.